Profesi sebagai seorang empu keris tidak seperti yang dengan seorang pandai besi atau pengrajin keris zaman sekarang. Seorang empu keris zaman dulu sama sekali tidak dapat disamakan dengan pengrajin benda-benda senjata, apalagi disamakan dengan seorang atau pengrajin yang membuat alat-alat pertanian dan perlengkapan memasak. Keris-keris hasil karya mereka pun tidak dapat disamakan dengan golok, pisau, kampak, arit atau jenis senjata lain. Seorang empu keris juga tidak dapat disamakan dengan pedagang dan pengrajin keris zaman sekarang. Juga tidak dapat disamakan dengan praktisi paranormal dan praktisi ilmu gaib zaman sekarang. Untuk dapat menjadi seorang empu keris, seseorang harus memiliki wahyu dewa dalam dirinya yang berhubungan dengan gelar empu. Begitu juga dengan isi gaib keris, mereka mau turun untuk mengikut kepada seseorang manusia hanya jika diminta oleh seorang spiritualis, yaitu empu keris yang memiliki wahyu dewa di dalam dirinya. Dalam pembuatan keris-kerisnya, empu keris zaman dulu mendatangkan gaib keris jenis wahyu, karena selain bisa dipastikan bahwa gaib kerisnya itu adalah dari golongan yang baik, juga supaya perpaduan antara wahyu dewa yang sudah ada pada diri si pemilik keris dengan gaib wahyu dari kerisnya bisa menghasilkan suatu sinergi kegaiban yang selaras dan berlipat-lipat ganda kekuatannya. Dengan keris buatannya itu, si empu keris memadukan kinerja wahyu dewa yang ada pada diri seseorang dengan wahyu gaib keris buatannya. Suatu tindakan spiritual yang sangat tinggi yang tidak dapat dicapai kebanyakan manusia zaman sekarang, yang hanya sampai pada tahapan kebatinan atau ilmu gaib atau ilmu kodam saja, yang mampu membuat jimat beserta kegaibannya, tetapi tidak mengetahui ada tidaknya suatu wahyu pada diri seseorang, apalagi memadukannya dengan jenis wahyu pada diri seseorang. Itulah sebabnya dalam membuat keris, para empu melakukan berbagai proses ritual gaib yang menurut pandangan awam zaman sekarang dianggap tidak perlu lagi, dan para empu keris zaman sekarang pun sudah tidak lagi melakukan yang seperti itu. Berbagai proses ritual itu memang adalah suatu keharusan supaya keris yang dihasilkan oleh si empu benar-benar sempurna sebagai pendamping manusia pemiliknya. Berbagai proses ritual tersebut justru dilakukan oleh para empu karena mereka benar-benar menguasai bidangnya dan untuk tercapainya tujuan. Hanya mereka yang menguasai spiritual tingkat tinggi saja yang mampu jelas sekali bahwa seorang empu keris lebih daripada sekedar seorang pengrajin keris atau seorang pandai besi atau seorang dukun atau paranormal zaman sekarang. Seorang empu keris adalah seorang yang secara spiritual keagamaan mendharma baktikan hidupnya kepada Tuhan melalui jalur perkerisan. Jalur perkerisan itu adalah jalan yang ditempuhnya sama dengan jalan agama sebagai dharma baktinya kepada Tuhan. Dalam perjalanan menjadi seorang empu keris, seseorang harus menguasai pengetahuan agama, yaitu agama pada waktu itu, dan ritual keagamaan, kebatinan dan spiritual yang kemudian dituangkan dalam bentuk keris. Derajat seseorang empu keris dalam dunia keagamaan sangat dihormati setingkat dengan seorang pemuka agama, seorang brahmana atau seorang panembahan. Seorang empu keris juga kerap diminta untuk memimpin ritual yang mirip dengan ritual
keagamaan, misalnya ritual bersih desa, selamatan, syukuran, ruatan sengkolo, pembersihan dan pemberkatan pembukaan lahan baru, pengangkatan pejabat atau pembesar kerajaan atau kabupaten. Seringkali seorang Empu Keris juga menjadi tempat bertanya bagi rakyat, bahkan raja, mengenai permasalahan kehidupan, kearifan keagamaan, bahkan mengenai aspek kenegaraan dan suksesi pemerintahan. Sesuai kepercayaan keagamaan pada masa itu, sebuah keris yang diterima langsung dari seorang Empu Keris juga dianggap sebagai berkah atau berkah dari dewa bagi si penerima keris. Itulah sebabnya keris-keris yang diterima langsung dari seorang Empu Keris si penerima keris dan akan sangat dipelihara dan dijaga dengan baik, bahkan akan dikeramatkan lebih daripada sekedar jimat dan senjata. Karena sebuah keris adalah bentuk restu Tuhan dan berisi doa-doa keselamatan dan kesejahteraan dari seorang spiritualis dan pemuka agama untuk si pemilik keris. Selain karena keris itu juga melambangkan kehormatan bagi pemiliknya. Seorang Empu Keris adalah seorang yang sudah mandito, sama dengan seorang Brahmana, Pandito atau Panembahan. Walaupun mungkin umurnya masih muda, Empu Keris juga tetap membutuhkan materi duniawi, terutama untuk istri dan anak-anaknya. Tapi secara pribadi tidak memiliki pamrih atau kekayaan, karena pamrih atas kekayaan itu akan menjadi penghambat pekerjaannya, karena dia harus selalu menekuni berbagai laku prihatin dan tirakat untuk dapat terus berkarya. Bahkan mungkin seumur hidupnya sebagai seorang Empu Keris, dia sama sekali tidak pernah menikmati kekayaannya, karena harus selalu menjalani laku prihatin dan tirakat untuk menjaga spiritualitasnya. Mungkin satu-satunya yang ia nikmati adalah rasa bangga, bahagia, rasa terima kasih atas penghormatan dan penghargaan dari seseorang yang telah menerima keris-keris ciptaannya. Sang Empu Keris sangat berbeda dengan orang zaman sekarang dalam membuat sebuah jimat yang seringkali hanya dibutuhkan bacaan amalan dan mantra, sesaji kembang atau minyak. Pembuatan keris lebih daripada itu, dan walaupun ada juga keris-keris yang dibuat secara massal, terutama pesanan dari kerajaan, kadipaten atau kabupaten untuk keseragaman senjata tingkatan prajurit, biasanya jenis tombak dan keris-keris yang untuk rakyat umum. Tetap saja laku ritualnya dilakukan secara khusus, apalagi untuk membuat keris yang bersifat pesanan individu. Itu adalah bentuk tanggung jawab moral sang empu supaya keris-keris buatannya memiliki tuah yang baik bagi pemiliknya. Bentuk keris, karakter gaib keris, dan tingkat kesaktiannya selalu disesuaikan dengan status, karakter, dan kehidupan pemiliknya. Mengenai kelengkapan dan kemewahan keris adalah tergantung akan diberikan kepada siapa keris itu nantinya. Selain kesanggupan untuk membayar biaya pembuatan keris, status pribadi si pemilik keris di masyarakat itulah yang menentukan kepantasan keris yang akan dia kenakan. Semakin tinggi status duniawi sang pemilik keris, maka akan semakin lengkap dan mewah hiasan kerisnya. Sebagai contoh, sepasang keris Nogososro dan Sabu Inten memiliki hiasan dan kelengkapan aksesoris emas dan intan yang mahal dan mewah, memiliki tingkat kesaktian yang tinggi, dan tuahnya melingkupi area kekuasaan kerajaan. Karena sejak awal pembuatannya, keris-keris tersebut memang ditujukan bukan hanya akan menjadi sebuah pusaka andalan sebuah kerajaan, tetapi juga akan menjadi lambang kebesaran sebuah keraton, sehingga bukan hanya harus sakti, tapi juga harus mewah dan berwibawa dan berkuasa di wilayahnya.
Penggunaan bahan meteorit dalam bahan keris biasanya akan menimbulkan gambar atau motif pada badan keris yang disebut pamor keris. Tetapi penggunaan bahan meteorit dalam pembuatan keris Nogasosro sama sekali tidak menimbulkan motif pamor. Satu-satunya gambar yang ada pada badan kerisnya adalah gambar naga yang terbuat dari emas. Begitu juga penggunaan bahan meteorit dalam pembuatan keris sengkelat yang sama sekali tidak menimbulkan motif pamor, karena keris tersebut keleng, hitam, gelap, tidak berpamor. Ini juga adalah salah satu keistimewaan teknis penempaan logam sang empu kerisnya. Sepasang keris Nogasosro, Sabuinten, dan keris sengkelat adalah hasil karya yang luar biasa, sebuah mahakarya dalam dunia perkerisan. Keris-keris tersebut mendapatkan banyak pujian dan pengakuan dari dunia perkerisan, dan banyak orang yang ingin memilikinya, sehingga banyak dibuat tiruannya atau kopinya. Keris sengkelat, sebuah keris yang sangat indah bentuknya dan sangat tinggi kualitas tempaan logamnya, tetapi sangat sederhana dan sama sekali tidak memiliki aksesoris mewah, dan hitam gelap, tidak berpamor atau keleng, tetapi lebih sakti daripada sepasang keris Nogasosro dan Sabuinten sesuai karakter kerisnya. Keris ini ditujukan untuk seseorang yang berwatak ksatria, aktif membela kebenaran, dan aktif menolong orang-orang yang tertindas. Bahkan bila keris-keris lain sudah tidak mampu lagi bertindak, maka keris ini selalu siap sedia kapan saja diperlukan oleh sang ksatria untuk bertindak. Keris-keris yang ditujukan untuk digunakan oleh seorang ksatria pilihan biasanya dibuat khusus dari bahan-bahan pilihan dan bentuknya indah sesuai penghormatan sang empu pada watak ksatrianya, tapi sederhana, tidak mempunyai hiasan-hiasan mewah pada badan kerisnya maupun sarungnya. Biasanya kesaktian keris tersebut lebih tinggi daripada kesaktian rata-rata keris, berguna untuk mengalahkan kesaktian lawan-lawannya dan untuk menandingi kesaktian pusaka yang disalahgunakan untuk kejahatan dan kejoliman. Keris-keris yang khusus dibuat untuk seorang raja, adipati, atau bupati pasti mewah dan sakti, dan tuahnya selalu terkait dengan wibawa dan kekuasaan, karena seorang kepala pemerintahan harus berwibawa dan harus senantiasa mengayomi dan melindungi orang-orang di wilayah kekuasaannya. Berbeda dengan keris-keris untuk para saudagar atau orang-orang kaya dan pejabat dan pembesar yang sering menjadi tikus kantor dan menggerogoti wibawa dan harta kerajaan. Sesuai pesanan mereka, keris-keris untuk mereka biasanya penuh dengan hiasan mewah, karena disesuaikan dengan pemakainya yang biasanya mengagungkan status di masyarakat dan menonjolkan kekayaan dan kemewahan. Keris-keris untuk mereka biasanya dibuat dari bahan yang bagus dan dibuat mewah, meliputi badan keris yang berkinatah emas, sarung keris dari jenis kayu yang mahal dan diselimuti penduk emas, gagang keris dengan mendak dan salut berbalut emas dan intan, dan gonjo keris berkinatah emas, sehingga walaupun tidak dikeluarkan dari sarungnya, kemewahan kerisnya tampak jelas terlihat dari luar. Keris-keris untuk mereka tingkat kesaktiannya relatif lebih rendah daripada keris yang diperuntukkan untuk seorang ksatria atau senopati atau panglima perang, tetapi cukup sakti karena disesuaikan juga dengan tingkat kesaktian yang diperlukan untuk menjaga kewibawaan mereka dan untuk melindungi mereka dari serangan gaib yang mungkin ditujukan kepada mereka, dan tetap lebih sakti daripada keris-keris yang diperuntukkan untuk prajurit dan rakyat umum. Keris untuk rakyat biasa biasanya bentuknya sederhana dan tidak memiliki hiasan-hiasan yang mewah, sesuai tradisi dan kebiasaan mereka untuk merendahkan hati
Biasanya keris-keris untuk mereka dibuat secara massal, sehingga biaya pembuatannya menjadi lebih rendah dan harganya terjangkau untuk rakyat umum sesuai kehidupan pemiliknya. Biasanya tuah utama keris-keris tersebut bukan untuk kesaktian, tetapi untuk kerezekian, kesuburan, dan ketentraman keluarga. Empu keris terbagi menjadi antara lain empu desa, empu kelas menengah, dan empu kerajaan. Yang membedakan adalah kualitas wahyu dewa pada masing-masing empu, bukan semata-mata kemampuan pribadi sang empu keris dalam membuat kerisnya. Karena isi gaib keris Jawa bersifat wahyu, maka empu desa tidak akan mampu membuat keris-keris keningratan. Empu desa dan empu kelas menengah tidak akan mampu membuat keris keraton yang di dalamnya terkandung wahyu keraton. Kehidupan zaman sekarang yang kebanyakan orang sudah tidak mengerti tentang kebatinan dan spiritualitas perkerisan, yang hanya mengandalkan kekuatan kodamnya saja atau yang mengkultuskan tuahnya. Seberapapun tingginya kegaiban kerisnya dan berapapun banyaknya keris yang dimilikinya, keris-kerisnya itu tidak akan banyak bermanfaat bagi pemiliknya. Bahkan pemiliknya itu pun seringkali tidak bisa merasakan tuah dan manfaat dari keris-kerisnya.